Asarin Rasulullah ternyata sokon se dipergunakan nutup lubang nika sebodo ular padang pasir. Ular padang pasir nika wah luar biasa bisanya. Dobuna ahli binatang ki. Sedejana nika beda ahli. Beda ahli binatang. Nah, ternyata beda ular padang pasir. Dipagut kaki Sayyidina Abu Bakar sekalian. Mon kaula sampean saya dipagut sekalian mate pun. Ki. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar nika orang Arab ada or daging, mon kaula sampean ada orna apa wah. Kuat. Cuma sampai pagutan si ketelok, tak kuat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mon orang tak kuat nika biasan keluar air mata, menetes epipi Nabi Muhammad, kaget Nabi Muhammad. Beda apa Abu Bakar? Beda ular ya Rasulullah. Diludahi kaki Sayyidina Abu Bakar sembuh. Nah, si ular nika sombong riwayat. Apakah dibunuh oleh Sayyidina Abu Bakar atau balik ke lubangnya? Guru kaula Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid nika nyampe aki bahwasanya ular saya ditutup lubangnya oleh kaki Sayyidina Abu Bakar nika oning beda Nabi Muhammad di gua tersebut. Ular nika rindu ke Nabi Muhammad. Poron ningali wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal binatang ular nika. Karena Rasulullah ampun ada ma min makhluqin fis samawati wal ardi wa illa wa ya'lamu anni Rasulullah ma khalal ins wal jin. Sobong makhluk langit dan bumi kecuali makhluk nika oning kaula adalah utusan Allah Rasulullah, kecuali manusia dan jin tak bakal oning Nabi adalah Rasulullah kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ular nika oning gua neka beda Nabi Muhammad saya dirindukan oleh sedajana makhluk. Sedajana makhluk nika rindu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat saya pada mulja. Ular neka ngerasa aki beda Rasulullah dalam gua. Maka ular neka poron ningali Nabi Muhammad. Ternyata ketutup. Debuna guru kaula. Misal saya nutup nika benih sokona Sayyidina Abu Bakar, saya nutup nika besi, pasti akan diterjang terus oleh ular nika. Saking rindu di nika bisa ngalaki rasa sakit. Meskipun harus mati, tetap akan diterjang. Saking rindu saya luar biasa. Tapi karena saya nutup hanya sokon Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka cukup dipagut oleh ular sampai sekalian, dua kali, telur kali. Misal tak buka oleh Sayyidina Abu Bakar, akan pagut terus oleh ular. Ketika yangka sokon Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ular nika ngeluaraki kepala nato ningali wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terobati rindu sang ular, masuk boleh ke gua. Jadi beda riwayat masuk boleh ke gua, beda riwayat dibunuh oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Guru kaula ada boneka ular, binatang. Berusaha menghilangkan penghalang, saya menghalangi ular tersebut untuk bisa ningali Nabi Muhammad. Kaula ajunan sampai umur semangkin, apakah pernah mimpi Nabi Muhammad? Banyak penghalang kaula ajunan. Banyak Majid Mudaththir beserta sedaja para kiai, para alim saya rabu pada acara pagi semangkin. Saya kaula tak bisa nyebut asmaipun setung persetung, tapi tak mengurangi hormat dan ta'zim kaula kepada sedajana para kiai, para alim. Saya kaula hormati sedajana pengurus Ikhbas, terutama Ustaz Syakur beserta sedaja Dewan Pengurus Ikhbas, tuan rumah, hadirin hadirat saya kaula ajunan insyaallah paringi rahmat saya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi semangkin kaula ajunan sareng-sareng alengki kadinto tempat untuk sareng-sareng memperingati tahun baru Islam 1 Muharram. Alhamdulillah. Kelihatannya sobung perbedaan semangkin ki. Semangkin hari semangkin sedaja alhamdulillah masuk tahun baru Islam. Tahun baru Islam neka ditentukan oleh Sayyidina Umar. Perhitungan tahun Islam neka mulai Muharram
saya nentuaki Sayyidina Umar bin Khattab. Mulai dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau disebut bid'ah, engki bid'ah nih kaki. Hitungan tahun Islam mulai Muharram neka disebut bid'ah. Karena tak ditentuaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mulai dari hijrah Nabi? Karena dengan berkat hijrah Nabi, alhamdulillah Islam neka tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Islam menjadi besar, Islam menjadi raja, menjadi kuat berkat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mau dihitung Rasulullah Mekah 13 tahun, Madinah cuma 10 tahun. Tapi dalam 10 tahun neka subhanallah terjadi perkembangan yang luar biasa dalam Islam, tersebar, bahkan Rasulullah neka luar biasa. Mengenai zaman semangkin yang disebut entrepreneur sejati neka Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad neka tidak memperkaya diri sendiri, sedejana untuk umat. Dan Nabi Muhammad berhasil membangkrutkan pasar orang Yahudi Madinah. Karena Rasulullah masuk ke Madinah mendapati pasar Madinah neka banyak dikuasai oleh orang Yahudi. Perekonomian neka ampun dikuasai oleh orang Yahudi. Bahkan setung golongan, setung kaum Yahudi saya hanya Bani Qunaiqa. Neka keduan petong polo tuku emas dari setung golongan Yahudi. Bukan dinapa golongan-golongan selain. Maka Nabi Muhammad SAW pergi ke salah setung tanah seluas nentuaki Kak Dinto pasar Madinah. Merintahaki sahabat untuk muka toko pasar Madinah. Sehingga dalam tempo 3 tahun mon bahasa pada sana semangkin bahasana. Pasar dikuasai oleh orang kafir. Semangkin nggak nikah, Tapi Nabi Muhammad berhasil membangkrutkan pasar orang kafir nikah hanya dalam 3 tahun. Merintahaki orang Islam belanja ke orang Islam. Alhamdulillah ajunan dari pondok pesantren penyepen nikah ampun beda aing. Jangan nom aing selain niki. Jangan nom aing produksi Danone niki. Karena produksi Danone ini kan terbukti membangun gereja. Niki. Coba belanja Maret semakin ampun bulan apa semakin? Juli. Sampai belanja Maret niki. Kada luar sah. Belanja toko-toko umat Islam. Meskipun lebih larang 1.000-2.000 niat aki sodakoh nyaman niki. Mereka bahasa pasar ampun dikuasai oleh orang kafir terjadi zaman Nabi Muhammad. Ternyata dengan kecerdasan Nabi Muhammad merintahki orang Islam belanja ke orang Islam. Namun sampai mampir toko pas benih orang Islam jingke. Oke, nyari toko selah. Nyari toko selai. Sebab saya non muslim ni kan mau belanja kepada non muslim, tak boron belanja kepada orang Islam. Mangkana maju saya non muslim ni kan. Sampai semakin bodoh 9 apa? 9 cacing iki. Nauzubillahi. Soki gara-gara orang Islam. Sampai semakin sombong orang Islam saya keduan pemikiran membangun pabrik sabun iki. Sehingga bisa menyaingi pabrik sabun selain. Sebab pasar Islam mereka ampun banyak. Pondok-pondok pesantren ampun keduan toko semakin. Bisa masuk lagi ke pondok-pondok ke toko pondok-pondok pesantren. Mon bisa, mon poron bisa. Oke, mon beda kemauan pasti beda jalan. Coba bayangkan zaman Nabi.
Sehingga zaman Nabi Kiodi pasar Madinah neka menjadi pasar internasional. Karena riwayat aki pasar Madinah beda orang dari Syam. Dari Syam ajual pasar Madinah. Menjadi pasar internasional. Luar biasa. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sisi perekonomian memajukan perekonomian para sahabat, memajukan perekonomian Islam berkat hijrah. Tapi kaula ajunan harus mengambil pelajaran luar biasa dari hijrah. Perjuangan, pengorbanan. Mereka bisa mendapatkan hasil luar biasa. Tapi sedojana lillahi ta'ala. Tak kedua niat selain. Tak kedua niat selain. Terkadang bodoh orang ada bobeb kaula nikah mencalonkan menjadi anggota dewan untuk Islam. Eka di emas semangkin. Orang seniat untuk Islam nikah eka di emas semangkin. Niki. La ilaha illallah. Nauzubillahi min dzalik. Cak ngomong niki. Nauzubillah, cak khianat ke Allah. Cak khianat ke Nabi Muhammad, cak khianat ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ingin berjuang untuk Islam, perjuangan Islam. Tak bakal rugi orang yang berjuang untuk Islam. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hijrah. Sebelum hijrah Rasulullah ampun dapat izin dari Allah, tapi untuk umat, untuk sahabat. Innallaha qad adina lakum bil hijrati ilal Madinah ila Yathrib. Yang mana Yathrib? Fahajiru. Allah telah mengizinkan panjenengan sedaya wahai sahabat untuk hijrah ke Yathrib. Yang mana Madinah? Yathrib. Sebelum Rasulullah pindah. Maka para sahabat ada bu, ya Rasulullah, lebih saya mon ajunan bisa hijrah bersama kami ya Rasulullah. Supaya mon bodoh hal saya berbahaya jalan kami bisa melindungi ajunan ya Rasulullah. Padahal mereka keadaan Mekah mereka genting luar biasa, menakutkan. Tapi apa debunan Nabi Muhammad? Wahai sahabat-sahabatku, saya diincar oleh kaum kafir Quraisy adalah aku. Mon kaula nikah hijrah sarang panjenengan sedaja, maka hijrah kita nikah penuh mara bahaya. Tapi mon panjenengan sedaja hijrah dan orang kafir Quraisy oning bahwasanya kaula ibadah Mekah, maka panjenengan nikah bakal aman. Panjenengan nikah bakal aman. Kira-kira beda pemimpin sepertinya nikah semangkin. Insyaallah. Beda dalam mimpi iki. Pemimpin semangkin mangkat di meniki terserah sampai mati apa tak mati. Naudzubillahi min dzalik. Nikah profil pemimpin. Rasulullah ketika parangi susu sopung dulu. Ketika ada rezeki susu segelas, Rasulullah ngolok, ampun minum susu kaulah semalam ki. Ngereng Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki malam Sabtu Muharram ngenom susu poteh. Supaya insyaallah tafaulan setahun penuh ke banyak kebaikan saya paringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah paringi rezeki susu segelas. Rasulullah ngolok ashabus suffah, saya pimpin oleh Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ayo panggil temanmu. Alhamdulillah ketuan rezeki segelas susu nomelah oleh petong polo orang. Ayo ngenom Abu Hurairah. Oke. Ngenom oke. Abu Hurairah ada bu, ya Rasulullah. Ajunan saya ngenom awalan ya Rasulullah. Ajunan saya ngenom pertama biar kami para sahabat mereka dapat berkah ajunan ya Rasulullah. Apa debunan Nabi Muhammad? Khadimul qaum akhiruhum syurba. Pemimpin mereka ngenom terakhir. Mon pemimpin semangkin. Oke. Dapat fasilitas.
Mukidi neka Pak, mukidi, oneng mukidi sampean. Untuk kelampi dalam setahun 1 miliar. Untuk kelampi tok. Padahal kelampi mukidi neka paling cuma 1 nggih. La ilaha illallah. Pejabat semangkin fasilitas Masya Allah nggih. Listrik gratis, mobil gratis, rakyat Masya Allah, jalan paling aneh kah Masya Allah gitu. Tapi alhamdulillah jalan rosak Pak, syukur kehadirat Allah. Nak anak ngode nih kata ngebut-ngebutan gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang Jawa positif apa? Positif thinking gitu. La ilaha illallah. Bener positive thinking nih kak, bener nih kak, sinting nih kak. Naudzubillahi. Subhanallah, karena gelas mereka sempat dipegang oleh Nabi Muhammad, 70 sahabat nginum kenyang, ki beda sisa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka Pak sampean kaula sing nginum Pak ki. Tong bodoh. Sampai ampas ke atas. Allah. Ini kan Nabi Muhammad, pemimpin mangkat terakhir. Nah, sahabat saya hijrah nih kan, meninggalkan compok, meninggalkan keluarga, meninggalkan toko. Bahkan ada setong sahabat dijuluki Dzul Bajdain. Ketika Rasulullah ampun hijrah, ampun beda Madinah, sahabat mereka rindu, kepingin apolong sarang Nabi Muhammad. Poron hijrah, orang-orang kampung ngelarang, mohon sampean berani hijrah, kami bunuh kamu. Ya Allah, tak bisa hijrah nih kan. Maka Dzul Bajdain neka atanya kepada orang-orang kampung, kepada tokoh masyarakat, panjenengan sedojo neka ngelarang engkau hijrah karena harta engkau. Engki, hede neka saya menguasai perekonomian itisaka dinto, mon hede hijrah. Di Saka Jinto bakal mati. Mungkin di Saka Jinto bakal mati. Harta engkau, saya menghalangi engkau hijrah ke Nabi. Engki, ambil sudah jenah harta engkau. Masya Allah, keduan toko raja, keduan compok saya raja, keduan obong banyak, ambil saja. Cuma tolong biarkan 2 baju nih, baju atas sarang baju bebe. Engkau semangkin langsung jalan ke Madinah. Tak mampir ke Compok, langsung ke Madinah. Oh, ini kita apa mengak nikah ini? Rampok sarang orang setisa harta nikah. Pergi. Dzul Bajdain nikah jalan kaki ke Madinah. Sampai ke Madinah Rasulullah senyum sambil adabu. Sesungguhnya Allah wahai Dzul Bajdain, nikah akan le sarang kelakuan sampean nikah. Seneng. Sarang kelakuan Dzul Bajdain lebih ngutamaaki Allah dan Rasulnya daripada harta dunia. Nikah hijrah, penuh pengorbanan. Sahabat sampai ke Madinah miskin. Tak keduan tretan ke Madinah. Sampean Pak misal kan punya orang Madura keluar nikah ki. Tapi pasti ada kontak Mon bener tretan kan kancah. Bab kaulah nikah akan datang ke Malaysia insyaallah. Bulan November terus Desember saya ngunceng nih ke orang Madura Pak, Johor, karena Habib bisa bahasa Madura, seneng orang Madura nih. Ke Johor akhir November, ke Kuala Lumpur awal Desember nih. Jadi apa lo orang Madura nih kayak di tempat apa lo alhamdulillah. Kaulah ajunan mon poron hijrah pasti pada keluarga, pasti pada kanca. Mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad hijrah tak keduan keluarga yang Madinah. Bahkan disebut kaum muhajirin wal ansar karena benar keluarga, sobung hubungan keluarga. Tapi karena perintah Allah demi mempertahankan agama, hijrah ke Madinah. Saudara sahabat hijrah kebanyakan sembunyi-sembunyi, kecuali Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ketika akan hijrah, Sayyidina Umar mancang yadaan Ka'bah sambil ada bu inni muhajiru ghada. Engkau nikah hijrah lekuk siang. Maka barang siapa seporon rajina menjadi rante, potrana menjadi yatim,
silakan hadang engkau balik bukit Mekah. Wah, luar biasa Sayyidina Umar. Sobong saya bengar ke Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika sampai perintah hijrah ke Nabi Muhammad, sobong orang. Sahabat pun sobong, subhanallah. Mau zaman semakin kan kesempatan gitu. Kesempatan dibunuh Nabi Muhammad SAW. Pas datang perintah hijrah dari Allah lewat malaikat Jibril, pas kaum kafir Quraisy mereka ngadaki rapat. Idarun Nadwah. Rapat mereka bagaimana caranya mengatasi Muhammad. Beda pendapat dibunuh, beda pendapat diusir, beda pendapat di penjara di rumahnya, beda pendapat diusir. Mereka pendapat saya ketelok, saya disetujui oleh iblis. Inna qala ma qala ar-rajul, pendapat Abu Jahal. Sudah jena orang ada Abu Jahal. Bani Hashim mereka Bani Siraj, juga Bani Muttalib. Engki ada pun Abu Jahal. Kita kan keduan 40 suku. Masing-masing suku ngutus setong pemuda sebadana saya memukul Muhammad dengan setong pukulan pedang. Jadi dendam at-ta'ar mereka terbagi kepada 40 suku, maka Bani Hashim sareng Bani Muttalib tak bakal bisa membalas. Cukup menerima dia denda. Oke, setuju. Apolong setuju compok Nabi Muhammad SAW. Aleng-leng. Oke. 40 pemuda mereka tegap matana Masya Allah. Ampun nginum kopi seember nih kan. Siap pokoknya. Oke. Tapi perintah Abu Jahal nih kan subhanallah. Mereka menunjukkan Arab, mereka beda adab. Tak membunuh dalam compok. Ngantosi keluar. Mereka termasuk adab Arab. Makanya Nabi Muhammad dalam hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal. Kaulah mereka diutus oleh Allah untuk nyempurna aki. Jadi ampun beda akhlak. Akhlak mereka ampun beda, cuma kurang sempurna. Sempurna aki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk akhlak orang Arab mereka tak nokol ke bini. Orang Indonesia aduh. Nih serbinin orang Indonesia nih kaki. Terkadang jadi sangsak terkadang. Jadi sasaran. La ilaha illallah. Juga termasuk akhlak orang Arab mereka memuliakan tamu. Mau datang tamu todus tak bisa menghidangkan sesuatu. Punya termasuk akhlak-akhlak saya. Neka sempurna aki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak polo nak kana ngode neka. Siap pun. Dubun Abu Jahal mon keluar dari compon Nabi Muhammad, neka Muhammad mon keluar dari compon, langsung masing-masing kalian wahai pemuda menyabet Muhammad dengan setung sabetan. Oke, siap. Subhanallah, ketika datang perintah hijrah, Rasulullah merintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib asaren tempat ranjang Nabi Muhammad, kasur Nabi Muhammad, tapi benih kasur ya. Ngangkui selimut warna hijau karena Rasulullah nikah sampai selimut warna hijau, termasuk salah satu warna kesukaan Nabi Muhammad nikah hijau. Ini matur sopo hijau, biru, biru. Umi kaula nikah pernah jualan es, nyamana es kacang hijau. Saya jual santrena apa orang Madura, makanya orang yang tanya, sampean bisa bahasa Madura? Ini santrena apa nikah banyak orang Madura. Santrena apa kaula nikah? Lasare acuan santrena apa nikah ada buka umi. Ngakui bahasa Indonesia, Mi. Kalau buat es kacang hijau jangan terlalu biru dah nanti. Padahal ampun ada buat es kacang hijau. Karena betul sobong hijau. Biru. Rasulullah ada pun kepada Sayyidina Ali. Demi Allah tak bakal sampai mereka dibunuh oleh orang-orang kafir sebelah luar. Iki percaya Sayyidina Ali, yakin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tedung selimutan hijau karena compok Nabi Muhammad mereka dari dalam mereka bisa yentip dari luar karena beda celah. Mau compok mereka kan tak bisa yentip dari luar. Kecuali muka genteng sampai. Karena beda celah compok Nabi Muhammad.
Subhanallah, Rasulullah keluar dari luar pintu depan, orang-orang sengok senak-anak ngoden neka tak tedong saja. Rasulullah ngambil tanah sambil parangi tanah neka ke masing-masing kepala anak-anak ngoden neka, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka sampai semangken beda santrena Abah dari Pasuruan. Sampai semangken tak keduan SIM. Sampai semangken. Karena dapat ijazah neka dari Abah. Kau tak bisa, Pak. Kau ngurus SIM, Pak. Keduan SIM. Muta percaya aja orang warning ya. Sampai semangken depuna Abah mon ngenengeri polisi macan neka, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Tak ketela. Subhanallah. Eka subhanallah, masing-masing cetak nak ngoden neka beda tanah. Neka Rasulullah menunjukkan kekuatan manusia neka tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal siap saja nak ngoden neka. Dengan pedang saya terhunus. Rasulullah jalan ada nak ngoden neka sedejana. Pak polo nak ngoden. Sobong saya ngetelak Nabi Muhammad. Jangankan pada saat itu, ketika Rasulullah Mekah beda dan Ka'bah sareng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lagi alengki dan Ka'bah beda rajina Abu Lahab pokta kaju atanya kepada Sayyidina Abu Bakar, aina sahibika, eka dima kancana sampian Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar bingung, eka beda samping Nabi Muhammad tak ketelak napa Ummu Jamil nika ji rajina Abu Lahab kan nyamana Ummu Jamil. Bingung Sayyidina Abu Bakar. Ummu Jamil juga eka lima. Ayo, tokol sareng kaju nih kawan. Makanya disebut wamra'atu hammalatal hatab. Bingung Sayyidina Abu Bakar, tak bisa jawab. Yang ke nih Ummu Jamil. Itu tuh pandangannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masarena nih Rasulullah sareng Sayyidina Abu Bakar aja dan iblis ngetela. Loh, Pak lolos nih Muhammad. Langsung iblis datang ke kancana Abu Jahal. Hal. Nika Muhammad lolos nih. Datang Abu Jahal ke compokan Nabi Muhammad. Pada ada Muhammad. Ente engki ki asaren selimutan sarang selimut pernah hijau apa biru? Selimut. Ki penting ngerti. Ki selimutan, ki asaren. Ayo masuk Abu Jahal, buka subhanallah. Buka timin. Tuh, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kan ini Muhammad tahun nih. Pasti oni sama. Tahun yang cuman kaula perintah pakon asaren tempat Nabi Muhammad ki kaula asaren. Karena kaula nikah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Mulai hijrah naik ke gunung Jabal apa nih? Jabal Thur apa Jabal Nur? Jabal Nur ya. Jabal Nur. Naik ke Jabal Nur. Subhanallah. Jabal Nur nika lebih tinggi daripada Jabal Thur. Tapi Rasulullah supaya tak meninggalkan jejak naik ke gunung nika ngangkui jempol kaki. Jadi tak jalan sarang sedejana sokon ngangkui jempol tok. Supaya tak meninggalkan jejak. Sarang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sampai ya dengan gua Sayyidina Abu Bakar ada ya Rasulullah. Ki kantosi sekejap ki abdina membersihkan gua nih kata kok mon bode binatang buas. Ternyata banyak lubang tutup sarang baju. Apa baju bekal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai selesai habis bajunya tinggal baju di badan. Kibada setung lobang ebebe neka. Oh gampang mana ebebe bisa ditutup sarang sokon debuna Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masuk ya Rasulullah, ampun bersih, ampun aman. Rasulullah masuk karena capek langsung asaren Nabi Muhammad. Paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, masya Allah, radhiyallahu anhu wa ardah. Luar biasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai disebut sahib oleh Allah dalam Al-Quran. Sampai puja oleh Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kebanyakan ahli tafsir
sepakat nika ayat turun pujian dari Allah langsung kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Asaran Rasulullah ternyata sokon se dipergunakan nutup lubang nika sebodo ular padang pasir. Ular padang pasir nika wah luar biasa bisanya. Dobuna ahli binatang ki. Sedojone nika beda ahli binatang, beda ahli ngomong. Mana ahli ngomong mukidi ki Pak. Dobuna pengangguran dapat gaji sampai semakin engkau tak dapat gaji Pak. Engkau nika pengangguran Pak. Mun sopo acara lah saren kok Pak. Oke, dari subuh sampai zuhur. Bangun sholat zuhur ada siang, tedong boleh, pengangguran gak boleh. Mau malam pada acara. Nah, ternyata beda ular padang pasir. Dipagut kaki Sayyidina Abu Bakar sekalian. Mon kaula sampean saya dipagut sekalian mate pun. Tapi karena Sayyidina Abu Bakar nih orang Arab ada or daging, mon kaula sampean ada orna apa wah. Kuat. Cuma sampai pagutan si ketelok tak kuat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mon orang tak kuat mereka biasan keluar air mata menetes epipi Nabi Muhammad. Kaget Nabi Muhammad. Beda apa Abu Bakar? Beda ular ya Rasulullah. Diludahi kaki Sayyidina Abu Bakar sembuh. Nah si ular mereka sombong riwayat apakah dibunuh oleh Sayyidina Abu Bakar atau balik ke lubangnya? Guru kaulal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mereka nyampe aki bahwasanya ular saya ditutup lubangnya oleh kaki Sayyidina Abu Bakar neka oning beda Nabi Muhammad di gua tersebut. Ular neka rindu ke Nabi Muhammad. Poron ningali wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal binatang ular neka. Ya Rasulullah ampun ada ma min makhluqin fis samawati wal ardi wa illa wa ya'lamu anni Rasulullah ma khalal ins wal jin. Sobong makhluk langit dan bumi kecuali makhluk nika oning kaula adalah utusan Allah Rasulullah, kecuali manusia dan jin tak bakal oning Nabi adalah Rasulullah kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Olar nika oning gua nika beda Nabi Muhammad saya dirindukan oleh sedajana makhluk. Sedajana makhluk nika rindu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah nyampe aki inni adhkuru hajaran di Makkah kana yusallimu alayya. Kaula nika enga beda setong batu Makkah saya ngucap aki salam ke kaula. Masya Allah batu ngucap aki salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu ngucap aki salam diingat oleh Nabi Muhammad. Apalagi kaula ajunan saya manusia. Mau ngucap aki salam pasti akan diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya guru kaula pernah pesan kepada kakak kelas kaula Habib Quraisy Baharun, ya Quraisy, mon dalam sehari semalam sampeyan nika ngucap aki 100 kali salam ke Nabi Muhammad, mustahil sampeyan nika tak diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh 100 kali dalam sehari semalam. Insyaallah paling cuma senapa menit nih kaki. Paling tak sampai 5 menit nih kak. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kiki lebih lama kau lajunan ngangkui 100 ya. Mau buat 100 Masya Allah. Bangun tidur guys. Kamar mandi guys. Keluar kamar mandi guys. Sarapan guys. Minum wedang jahe guys. Masya Allah mau 100 nih. Dalam sehari bisa 100 nih. Na'udzubillahi. Nah hadirin hadirat saya pada mulja. Ular mereka ngerasa aki beda Rasulullah dalam gua. Maka ular mereka poron ningali Nabi Muhammad. Ternyata ketutup. Debuna guru kaula. Misal saya nutup nika benih sokona Sayyidina Abu Bakar, saya nutup nika besi, pasti akan diterjang terus oleh ular nika. Saking rindu di nika bisa ngalaki rasa sakit. Meskipun harus mati, tetap
akan diterjang, saking rindu saya luar biasa. Tapi karena saya nutup hanya sokon Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka cukup dipagut oleh ular sampai sekalian, 2 kali, 3 kali. Misal tak buka oleh Sayyidina Abu Bakar, akan pagut terus oleh ular. Ketika yangka sokon Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ular ni kan ngeluaraki kepala nato ningali wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terobati rindu sang ular, masuk boleh ke gua. Jadi beda riwayat masuk boleh ke gua, beda riwayat dibunuh oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Guru kaulah ada boneka ular, binatang. Berusaha menghilangkan penghalang, saya menghalangi ular tersebut untuk bisa ningali Nabi Muhammad. Kaulah ajunan sampai umur semangkin, apakah pernah mimpi Nabi Muhammad? Banyak penghalang kaulah ajunan. Banyak penghalang, saya menghalangi kaulah ajunan untuk bisa mimpi Nabi Muhammad, untuk bisa ningali wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak solabat kepada Nabi Muhammad, banyak ngelakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berbuat baiklah kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka paling cepat untuk bisa ketemu sekarang Nabi Muhammad, berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Bodoh cerita oneng Junaid Al-Baghdadi sampai. Seorang cerita aki Sayyidina Junaid Al-Baghdadi Sayyid Ta'ifah. Sebelum menjadi wali saya luar biasa, Sayyidina Junaid ni kan pegulat. Pegulat ini, karena gulat ni kan sunnah, termasuk sunnah. Olahraga saya sunnah ni kan gulat. Rasulullah gulat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ni kan tak pernah kalah. Kaulah ni kan tak pernah kalah gulat sarang siapapun. Kuat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Angkat gunung bisa Sayyidina Ali. Tapi kaulah ni kan kalah sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena Sayyidina Junaid, karena Junaid ni kan sering menang, sobung saya bengal untuk ngelawan Junaid ni kan. Sehingga raja ni kan ada aki sayembara. Barang siapa saya bisa melawan Junaid, saya bisa ngalahki Junaid, akan dapat obong 2.000 dirham. 2.000 dirham. Dirham semangkin serah apa, dirham timin ini kan lebih larang dari dirham semangkin. Okay. Sobong saya daftar kecuali orang sepuh, mangkui tongkat. Engkau daftar, udah pun apa nih? Aduh nyari mati nih kan. Okay. Sepuh daftar, agulat sarang Junaid. Karena sobong saya daftar, tidak apa-apa daripada sobong ki. Karena sobong saya daftar, kita apa? Sampai nyari mate pak. Ketika sampai di arena, Sayyidina Junaid juga bingung. Aduh, sobong lawan saya lain apa? Orangnya boneka, sentil tok mate nih kan. Sebelum bertanding di benar orang seponeka, engkau poron membisik ke Junaid. Oh ini, wahai Junaid, engkau neka kompoi Nabi Muhammad. Kau neka Habib. Tapi bani Habib saya alim, bani Habib saya ahli ibadah. Cuma engkau neka keduan otang, 1.000 dinar. Namun sampian ngalah. Nanti, perlombaan semangkin, engkau tak bisa balas. Mandar muka balas oleh Nabi Muhammad. Mandar muka balas oleh kakek kaulah Nabi Muhammad. 1.000 na, insya Allah, engkau ngakui untuk alako. Modal untuk alako supaya kaulah sarang sekeluarga mereka bisa odi agak lumayan. Subhanallah, Junaid Al-Baghdadi mereka perasaannya langsung mereka pokompoi Nabi Muhammad nih keduan utang 1.000 dinar. 1.000 dinar mereka mungkin semangkan sekitar 20 juta pak. Orang saya miskin 20 juta kan aduh repot nih kaki. Kapan bisa bayar 20 juta nih? Angkat tangan Sayyidina Junaid, dorong langsung labung. Oh kalah. Mereka sinetron nih. Kalah dopuna Sayyidina Junaid. Bingung sudah jawabannya. Pola orang sepo ni ketuan tenaga dalam pola ni. Sampai bisa ngalaki Junaid Al-Baghdadi. Paleman Sayyidina Junaid ke Compon, malam mimpi Nabi Muhammad SAW. Langsung berbuat baik kepada keluarga Nabi, langsung balas oleh Nabi Muhammad. Junaid, karena hadiah mereka berbuat baik kepada keturunan kaula, engkau minta kepada Allah untuk
sampeyan nikah hede nikah parengi makom setinggi dari Allah Subhanahu wa taala, langsung jadi Sayyidut Taifah, langsung luar biasa, balas langsung oleh Nabi Muhammad. Sebab benar-benar Nabi Muhammad manis tana khairan li ali Muhammadin falam yujza fid dunya fa ana ujazihi yaumal qiyamah. Barang siapa saya berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad, tak balas oleh Allah di dunia, maka engkau saya bakal membalas kelak di hari kiamat. Bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Saya berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad, tapi juga saya berbuat buruk kepada keturunan Nabi Muhammad, bakal dibalas oleh Allah. Bakal dibalas oleh Allah. Oke, ngantok sih ini. Saya berbuat buruk kepada keturunan Nabi Muhammad, pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin, saya pada mulja, Abu Jahal menyewa pencari jejak saya luar biasa sampai ia deun goa. Sebeda Nabi Muhammad sareng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq goa tersebut. Debuna Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, mun orang-orang kafir neka merendahkan kepalanya sampai ke kakinya, jadi ningali ke dalam goa, pasti bisa ningali kaula sareng ajunan ya Rasulullah. Langsung ketelak kaula ajunan ya Rasulullah. Tapi Allah paringi perlindungan. Dhannul angkabuta, dhannul hamama wa dhannul angkabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Allah langsung nyiptaake sarang laba-laba menutupi mulut goa nih kan. Sodojana bodoh sarang laba-laba. Juga nih ada sarang laba-laba nih kan, bodoh sarang burung merpati. Makanya haram kaula ajunan membunuh merpati Makkah karena keturunan burung merpati saya melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya haram haji umrah untuk beristiad atau memburu banyak burung merpati Makkah nih. Haram. Kenapa? Karena termasuk keturunan burung merpati saya melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pencari jejak ni kan ada kepada Abu Jahal. Abu Jahal sampai kanto jejak Muhammad. Mohon Muhammad tak masuk ke goa neka, berarti Muhammad naik ke langit. Abu Jahal ningali langit. Masa bisa ke langit? Terus ningali ke gua. Bodoh sarang laba-laba. Goblok udah punah. Neka sarang laba-laba ampun bodoh ya deun goa neka sebelum engkau sarang hede lahir. Mohon Muhammad masuk pasti rosak nih sarang laba-laba. Wah, jadi orang cek blok-blok nah, padahal udah benar Abu Jahal. Subhanallah. Dilindungi oleh Allah sarang laba-laba. Ki compok saya paling gampang dihancurkan. Tinggal dia hancur laba-laba nih. Subhanallah. Wiqayatullah aghnat an mudha'afatin. Perlindungan dari Allah nih kan lebih kuat daripada perlindungan berlapis-lapis. Mon kaula ajunan ningali TV mon bodo demo, perlindungan berlapis-lapis. Kikala sarang perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hijrah nikah banyak pelajaran luar biasa. Nabi Muhammad yakin luar biasa ke Allah. Para sahabat yakin luar biasa ke Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yakin luar biasa ke Allah. Nikah keyakinan ke Allah nikah saya perlu kaula ajunan perbesar dalam abad kaula ajunan, dalam ate kaula ajunan. Harus yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Terkadang semakin pada orang Islam ada bu, kaula nikah mak susah rezeki. Loh, mau sampai ada bu susah rezeki sampean ki odi. Iki. Mau sampean ki odi nikah berarti ki beda rezeki. Mon sombong rezekine sampean mate sampean. Waktu benar Nabi Muhammad orang nikah mon mate berarti ampun sombong rezekina nikah. Mon ki odi ki beda rezeki. Asyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Orang kok sarang rezeki. Padahal kaula ajunan hambana se paringi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hijrah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melindungi Nabi Muhammad sampai masuk ke Madinah. Di perjalanan aslinya cukup belum are, neka tempuh oleh Nabi Muhammad lebih banyak, bisa-bisa sampai sebulan perjalanan neka. Sampai orang-orang Madinah neka
tiap hari poron nyambut Nabi Muhammad sampai siang balik. Setiap hari. Sehingga suatu saat pas Nabi Muhammad datang, orang-orang Madinah ni ampun paleman. Akan paleman ke compok mereka. Terus setung orang ni naik ke pohon, ningali Nabi Muhammad dari jauh. Nabi Muhammad datang, langsung siap-siap. Nah, karena untuk membektan terbangan. Qala'al badru alaina, Rasulullah diumpamakan badru, malam bulan purnama saya menerangi kegelapan. Min thaniyatil wada', saya masuk dari pintu keluar. Madinah ni banyak thaniyah. Thaniyah ni pintu keluar. Rasulullah masuk dari pintu keluar, saya mana wada'. Min thaniyatil wada'. Wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Bada setung sahabat bini nyamana Ummu Habibah, aslina buta. Tapi mirang suara tola al-badru langsung bisa memandang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk ke Madinah, bada setung orang nyamana Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka compoan paling nyaman Madinah. Ada abu ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ajunan kalam compo abdi apa ini ya Rasulullah. Rasulullah ada abu khalluhu fa innahu ma'mur. Biarkan unta kaulan eka jalan, karena unta kaulan eka langsung perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhenti ya dengan compo Abu Ayyub Al-Ansari. Subhanallah. Compoan Abu Ayyub Al-Ansari neka aslina dimiliki oleh orang Yahudi. Oleh orang Yahudi ni kan oneng. Jadi sebelum Rasulullah hijrah 300 tahun, ada setung orang Yahudi merengaki ceramah. Yahudi ceramah juga, Pak. Pendeta Yahudi ceramah nyeritaaki tentang sifat Nabi akhir zaman, termasuk hijrah ke Madinah. Kan kau lajuran membaca maulid di baki an Ka'bil Ahbar. Aslina Yahudi Ka'bil Ahbar. Allamani abi Taurat illa sifran wahidan fa yudkhiluhu sunduk. Fa idza fatahtuhu Nabi akhir zaman ni kan mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Hijrah ke Madinah, ampun sampai akhir oleh pendeta-pendeta Yahudi. Malah sampai akhir oleh pendeta Yahudi ini kan sifat compok sebakal disinggahi oleh Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Maka orang Yahudi Madinah ni kan nyari compok ni kan ketemu dibeli sarang Yahudi ni kan dengan tujuan mau Nabi akhir zaman hijrah ke Madinah, singgah ke compok nikah sifatnya pada sarang sampai akhir oleh pendeta Yahudi. Subhanallah, karena niat sang Yahudi selama 300 tahun dijaga oleh Allah. Niat saya nikah. Kaulah junan harus memperbanyak niat saya nikah, termasuk salah satu pelajaran dalam Isra wal Mi'raj. Allah tidak bakal melupakan niat saya. Kaulah junan kedua niat, ya Allah, mulai semakin kaulah niat, ya Allah, tak minuman saya dari Danone, ya Allah. Kan nyaman. Mau ngomongi aing. Oke. Al-Miftah, ya Allah. Oke. Niat saya. Niat untuk agama. Karena ini kan termasuk niat untuk agama. Niat untuk membantu agama Allah. Niat untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Niat saya. Pokoknya niat saya. Maka niat si Yahudi ini kan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 300 tahun. Compok neka dibeli oleh Abu Ayyub Al-Ansari sehingga disinggahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin saya pada mulja, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah neka perintah Allah. Maka ketika Rasulullah keluar dari Mekah, Rasulullah berbalik ke Mekah sambil ada wallahi innaki la ahabbul bilad ilayya. Wahai Mekah, Hedaneka adalah kota saya paling kau cintai daripada Nabi Muhammad. Paling cinta ke Mekah Nabi Muhammad. Maka dalam Al-Quran disebut qad nara taqalluba wajhika fis
sama falanuwaliyannaka qiblatan tardaha. Paling ridho ke Mekah, paling cinta ke Mekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon kaula tak usir oleh kaum kaula tak bakal keluar dari kalian, dari kamu wahai Mekah. Saking cinta ke Mekah. Mereka berpisah sareng saya dicintai, mereka luar biasa sakit hati. Tapi mereka perintah Allah. Wajib ngelakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaula ajunan alhamdulillah. Asyukur ke Allah Indonesia nika. Di Indonesia Islam kaula ajunan nika tanpa cobaan sama sekali. Nyaman. Apalagi Madura mah. Paling nyaman nika orang Madura. Alhamdulillah. Orang Madura nika kuat Islamnya. Banyak pondok, banyak madrasah, banyak kiai. Alhamdulillah. Kelihatan Madura nika kelihatan. Yakin ke Allah insyaallah. Amin. Amin. Ketika ada corona tak percaya aja orang Madura ke corona Beda corona percaya aja penyakit, tapi cuma penyakit. Tak bakal masuk ke abad kaula ajunan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang Madura gak nih ke subhanallah lebih yakin ke Allah, tak takut ke penyakit. Orang kening markona mate, tak kening markona mate juga ada. Mon pas pektona mate mate. Tapi subhanallah terbukti orang menyakin ke Allah sareng orang saya tak yakin ke Allah. Sampai orang saya tak yakin ke Allah ngakui tulisan jalan Pak, tidak pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati itu pun. Ini kan orang saya tak yakin ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan tulisan orang saya goblok nih tadi. Orang saya tak ketuan ilmu nih kan. La ilaha illallah. Ternyata saya ngangkui masker mati. Nggih. Bahkan dokter beli masker tok Pak ngangkui kelampi astronot dokternya. Pakun mati. Ngangkui kelampi APD mati juga kena corona. Karena diizinkan oleh Allah untuk masuk corona ke abuk orang tersebut. Abah kaula ketuan santri Sampang, Peliang Sampang. Kena corona. Cuma ke dokter tak ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit game over nih. Cuma ke dokter, depuna dokter pas keluar ada bu kerajinan. Bu, lakian sampai nikah kena corona. Belum 10%. Ampun masuk ke paru-paru nikah belum 10%. Cuman tenang pe, minum obat pe. Pas saya telok are datang boleh, alhamdulillah bu, ampun kurang tinggal 20%. Kemudian datang boleh, alhamdulillah sembuh Pak, sampai nikah kena corona Pak. Tapi sembuh alhamdulillah. Cuma penyakit biasa. Subhanallah. Nah nikah yakin ke Allah nih. Dengan hijrah, kaula ajunan nikah dengan peringatan hijrah banyak pelajaran saya bisa diambil. Niat saya. Orang Yahudi karena niat saya diwujudkan oleh Allah. Kedua, yakin ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus betul-betul melaksanakan perintah Allah, menjauhi sedajana larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketika perlu pengorbanan, kaula ajunan berkorban gitu. Untuk Islam, untuk syiar agama Allah, korban harta. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq korban harta luar biasa. Korban jiwa, mon pas bektona jihad, semakin sombong jihad, semakin sombong gitu. Sampai sampean berhadapan sarang aparat, saya pada Islam, sebut jihad, benih jihad, nega benih. Aparat nega juga Islam. Cuma ngelakukan perintah. Maka mon kaula ajunan berhadapan sarang pada orang Islam, lebih baik kaula ajunan saya ngalah. Nanti, lebih baik kaula ajunan saya ngalah. Debuna orang Jawa sing waras ngalah. Berarti kau lajunan tak gila berarti. Sebab Rasulullah mereka pernah terjadi zaman Nabi Muhammad. Mereka terjadi. Kaum Ansor, kaum Muhajirin saling berhadapan. Maka Rasulullah melarang panggilan jahiliyah. Mohon panggilan jahiliyah mereka bahasa semangken provokasi. Mereka sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.
didamaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Jangan sampai beda pertengkaran di antara sesama umat Islam. Okey. Membeda sedebu pemerintah zalim, kita biar aja, okey. Dia akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama tak merintah, tak melarang kaula ajunan salat. Mereka bukan zalim saya luar biasa. Kaula ajunan ki bisa salat, ki bisa apa asa di bulan Ramadan, ki bisa apolong acara, ki alhamdulillah. Ki petenang petenang pada Allah. Ki serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan coba. Kekuatan orang kafir sebanyak apapun bakal kalah sareng kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sombong kenapa dibandingkan kekuasaan Allah? Terakhir nih Pak, terakhir. Ampun kau apa nih Pak? 11 10 mate bareng. Jamaah sampean mate. Kaulah nih kaki buru datang dari Yordania. Mana Yordan sampean Pak? Hah? Pastarena semenep nih Pak. Sampean ke Sumenep, ngirim pesawat ke Surabaya, ngirim pesawat ke Jakarta, terus ke Yordan. Kan Astarena Sumenep berarti. Udah kiburu datang dari Yordania. Yordania termasuk salah setung Syam. Kan timin setung negara Syam. Semakin terbagi menjadi 4 negara: Yordania, Palestina, Suria, Lebanon. Memang intina Syam mereka Suria. Damaskus, Dimishq, mereka intina Syam. Tapi Yordan mereka pintu masuk Syam. Yordan mereka. Subhanallah. Jadi semua sambil belajar sejarah, sambil dotong mereka lain, Pak. Subhanallah. Kau sering nyampe akhir tentang peperangan Mu'tah. Rasulullah ngutus tolo ibu sahabat berharap saya dihadapi pasukan Romawi mereka cuma 30.000. Cukup 30.000. Ternyata pasukan Romawi mereka 200.000. 3.000 ngelaban 200.000. Mohon sampean Pak ada rumah Pak. Buru dah. Oke. Sahabat-sahabat Rasulullah rapat. Ada setung sahabat saya namanya Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini salah setung munsyid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kedua banyak munsyid. Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Thabit, Hassan bin Thabit mereka se aqsidah wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u wulidta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Mereka Sayyidina Hassan bin Thabit aqsidah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umi Maktum mereka para munsyidin Nabi Muhammad. Abdullah bin Rawahah adabu kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Wahai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, apa seajunan minta selama ini yaitu mati dalam keadaan syahid, bedayadaan mata pancenengan sedaja. Ayo laku maju serang orang-orang kafir. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa nih. Memang mau perang Pak, mau beda perang Pak, maju cok mundur gitu. Meskipun ngakui pisau dapur, apa Pak, maju Pak. Kemon bisa mati dalam peperangan gitu. Nika saya dicari mati dalam keadaan syahid. Ish kariman aumut syahidan. Mon pektona jihad. Mon aman-aman tak usah Pak. Cok dibakar aparat nih, seraparat nih Pak. Cuma ngelaksanaki perintah Cuma ngelaksanaki perintah. Tapi sampai akhir ke aparat ki alasannya sampai akhir ya ada Allah. Kenapa sampean mendolimi cucu Nabi Muhammad? Ki cuma ngelaksanaki perintah ki masuk neraka sampean. Jadi orang Islam kok goblok meskipun aparat cek goblok. Ketika berhadapan sarang syariat Allah, utama aki syariat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sedangkan perintah debona Imam Syafi'i ni ada bu. Ya ala baitin nabi hubbukumu fardun minallahi fil kitabi anzalahu. Cinta kepada kalian wahai ahli bait keturunan Nabi Muhammad nikah hukum wajib saya ada bu Imam Syafi'i nikah. Jadi meskipun sampean aparat bodoh perintah, lebih baik tinggalkan perintah nikah. Lebih ngutamakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin hadirat saya pada moja. Hadirat sobo nih aja. Dapur tok hadirat nih. Hadirin saya pada moja. Mu'tah. Serang Rasulullah apa nyampe aki saya mimpin Zaid bin Haritha. Mun terbunuh Zaid saya mimpin Ja'far bin Abi Thalib. Mun terbunuh Ja'far saya memimpin Abdullah bin Rawaha. Mun terbunuh Abdullah bin Rawaha, pilih pemimpin di antara kalian. Terjadi peperangan Mu'tah. Mu'tah ni kan semangkin masuk Yordania. Jadi sampai semangkin ke ibadah ni kan. Lapangan Mu'tah ni kan ke ibadah. Tapi kalau saya datang ke Mu'tah ni kan 2 tahun saya ke Bongkor. Karena kalau 2 kali datang ke Yordania. Ningali medan pertempuran orang Islam cuma 3.000, kaum Romawi 200.000. Romawi ni kan mon kaula junan ningali TV. Mon kaula junan ningali TV badan saya saudara ki selalu menang dalam peperangan. Mon TV. Ternyata menang orang Romawi ini kan cuma TV. Ini kan 200.000 kalah sarang 3.000 sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Terjadi peperangan Mu'tah, Rasulullah Madinah nyerita aki tentang peperangan Mu'tah. Subhanallah, live. Ya ada mata Nabi Muhammad, tapi tak ngakui streaming. Live. Subhanallah. Sekarang terjadi peperangan, sekarang terbunuh Zaid bin Haritha, sekarang terpotong tangan kanan Ja'far bin Abi Thalib, sekarang terpotong tangan kiri Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib menggigit bendera dengan giginya, sekarang terbunuh Ja'far terbunuh Nabi Muhammad. Roh Ja'far ampun masuk surga. Sebagai ganti dari kedua tangan saya terpotong, Allah menggantinya dengan kedua sayap. Saya yang kui terbang surga manapun saya dia inginkan, sehingga dijuluki Ja'far At-Tayyar. Maka Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib kakak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Roh Ja'far ampun masuk surga. Tapi semangkin roh Ja'far debuna Nabi Muhammad badai ebu dina majlis kita. Karena roh Ja'far oning alingki sarang kaula jauh lebih nikmat dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh lebih nikmat. Karena para sahabat ampun ngerasa aki kenikmatan alingki sarang Nabi Muhammad. Kenikmatan memandang wajah Nabi Muhammad. Kenikmatan mirengaki budak-budak Nabi Muhammad. Jauh lebih nikmat dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ada buhi jannatin ma syaqani min wasfiha illa li kauni hibbi fiha khayyama. Surga indah, surga nikmat. Tapi saya membuat abdina ya Allah kerong ke surga benih kenikmatan surga. Karena saya membuat abdina kerong masuk surga karena surga nikah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerong apolong sarang Nabi Muhammad. Padahal Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi nikah bisa setiap hari apolong sarang Nabi Muhammad, tapi tetap kerong. Saking indah Nabi Muhammad, saking ratin Nabi Muhammad, saking nikmat memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin terbunuh Abdullah bin Rawaha, pasukan nikah mundur karena perang nikah sampai sore. Sahabat milih Khalid ibn Walid menjadi panglima. Sayyidina Khalid ibn Walid subhanallah merubah taktik. Okey. Saya aslina beda kanan, ayo ke kiri. Saya kiri, ayo ke kanan. Saya ada, ayo ke budi. Saya budi, ayo ke ada. Maju dah buna. Sayyidina Khalid ibn Walid. Orang kafir Romawi tak berubah, posisinya tak berubah. Makanya saya kanan ada bodoh, mereka benih saya beri ketemu nih kan. Berarti bodoh pasukan anyar nih kan. Saya kiri nggak mereka juga, mereka lain. Saya ada mereka lain. Langsung lari ketakutan, 200.000 lari tunggang langgang. Akan dikejar oleh sahabat debuna Sayyidina Khalid ibn Walid ada bu, sudah cukup, tahu saya kejar.
Cukup. Berarti mereka sudah lari dari medan peperangan, kita menang. Debuna Khalid bin Walid. Ayo Paleman ke Madinah. Subhanallah. Jadi 200.000 kalah Pak sarang. Telo Pak. Mereka Islam. Mau perang mereka betul-betul nyerang. Tak poron Odi, mon Odi malah nangis. Aduh, kenapa Ki Odi? Sayyidina Khalid bin Walid mereka sakit. Ketika akan tengkal umur sakit. Sayyidina Khalid bin Walid ada bu, kau mereka sengaja mau tiap peperangan mereka berdaya supaya mati dalam peperangan. Satu sekali perang tak mati-mati. Debuna Sayyidina Khalid bin Walid. Mati kasur enggak orang si tak keduan kekuatan sama sekali. Nangis Sayyidina Khalid bin Walid. Maka hibur oleh sahabat saya lainnya. Khalid bin Walid sampai nikah Saifullah al-Maslul. Sampai nikah pedang Allah, maka tak mungkin pedang Allah nikah patah di peperangan, tak mungkin. Pasti tetap akan kuat pedang Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikah. Keyakinan para sahabat nikah ditanamkan oleh Nabi Muhammad, tetap yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu ke Allah. Mun kaula ajunan ngelaksanakan sedejana perintah Allah, menjauhi sedejana larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaula ajunan minta apa ke Allah? Paringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga hubungan baik kaula ajunan sareng Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tak bakal menyia-nyiakan kaula ajunan. Masalah rezeki paringi rezeki, berkah paringi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para wali Allah disebut apa? Para wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang saya beriman kepada Allah dan mereka adalah orang-orang saya bertakwa ke hadirat Allah. Melaksanakan sedejana perintah Allah, menjauhi sedejana larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diangkat oleh Allah derajatnya menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kaula jenah tak perlu menjadi wali Allah, susah jadi wali ni kan. Banyak cobaan jadi wali ni kan. Lebih saya jadi wali santri okay. Lebih saya penting melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Oke, langsung doa aja. Biasa aja. Semoga dengan berkat acara di pagi hari ini, semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh-salehah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang yang kita cintai, terutama segenap pihak panitia, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, terutama tuan rumah dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dalam keadaan sehat walafiat, terutama guru kita Ki Haji Mudathir, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami bersaksi beliau adalah hamba-Mu yang paling bermanfaat kepada hamba-Mu yang lain, ya Allah. Panjangkan umurnya, ya Allah, sehingga selalu bisa memberikan manfaatnya kepada hamba-Mu yang lain, ya Allah. Dalam keadaan sehat walafiat, berikanlah kekuatan, ya Allah, kepada beliau, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadi sempat kami bahas tentang ular yang rindu kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Kami juga rindu kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, kenapa sampai saat ini kami belum bisa memandang wajah Nabi Muhammad, ya Allah, meskipun dalam mimpi, ya Allah. Apakah kami tidak pantas untuk memandang wajah Nabi Muhammad, ya Allah? Apakah kami sangat kotor, ya Allah, tidak pantas untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, ya Allah? Apakah mata kami ini tidak pantas memandang wajah mulia Nabi Muhammad, ya Allah? Ya Allah, binatang saja, ya Allah, bisa menghilangkan penghalang yang menghalanginya memandang wajah Nabi Muhammad, ya Allah. Binatang bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad, ya Allah. Apakah kami lebih parah dari ular, ya Allah? Maka kami mohon, ya Allah, hilangkanlah semua penghalang yang selama ini menghalangi kami untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad, ya Allah. Kami rindu ingin memandang wajah mulia Nabi Muhammad, ya Allah.
meskipun hanya satu kali ya Allah, meskipun hanya dalam mimpi ya Allah, berikanlah kami kemuliaan ya Allah untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dunia sebelum akhirat ya Allah. Ya Allah, kalau sudah sampai ajal kami dan orang yang kami cintai, cabutlah nyawa kami dan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah, bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah lisan kami dan orang yang kami cintai ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ringankanlah sakaratul maut kami dan mereka ya Allah. Jadikanlah kematian kami dan mereka sebagai rahmat, jangan sebagai azab ya Allah. Mudahkanlah keluar ruh dari jasad kami dan mereka ya Allah. Tunjukkan ketika sakaratul maut tempat kami dan mereka adalah surga ya Allah. Sehingga pada saat itu ya Allah, kami dan mereka cinta kematian, rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Engkau pun rindu ingin bertemu dengan kami dan mereka. Maka kami mohon ya Allah, dosa kami dan orang yang kami cintai yang lampau berkat acara ini ampunilah ya Allah. Dan sisa umur kami ya Allah, bimbinglah kami dan orang yang kami cintai ya Allah dengan taufik dan hidayah darimu ya Allah, sehingga kami dan mereka selalu berjalan di jalan taat ya Allah, jauh dari kemaksiatan ya Allah, benci akan segala macam kemaksiatan ya Allah, sehingga berhak kami dan mereka ya Allah Engkau cabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan ibadah ya Allah, meninggal dalam keadaan sujud ya Allah, meninggal di hari Jumat, malam Jumat ya Allah, meninggal dalam keadaan yang mulia ya Allah, meninggal dalam keadaan yang Engkau ridai ya Allah. Keluarga kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, angkatlah sisa kubur dari mereka ya Allah. Berikanlah nikmat kubur kepada mereka ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka sebagai taman surga ya Allah. Kelak di hari kiamat, bangkitkanlah kami dan orang yang kami cintai, wajah, tangan, rambut, kepala, kaki bercahaya ya Allah, sehingga diakui sebagai umat oleh Nabi Muhammad, memandang wajah mulia Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad, menikmati keindahan Nabi Muhammad, menikmati ketampanan Nabi Muhammad, berdiri di bawah bendera Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, minum dari telaga Kautsar dari tangan Nabi Muhammad, melewati siratal mustaqim dituntun oleh Nabi Muhammad, ditemani oleh Nabi Muhammad di mizan ya Allah, masuk ke surgamu ya Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayat husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwah minna ya Allah, wakrimil arwah minna ya Rabb بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.